Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian, pendengar, penonton TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Weni Ramdiastuti di acara TVRI Bicara. Hari ini temanya tuh agak ngeri-ngeri sedap ya Pak Wai ya. Iya. Karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang yang sekarang sedang banyak sekali kesulitan pekerjaan. Betul dan sekali. Kemudian mereka biasanya memilih jalan pintas dengan menjadi migran ilegal. Ya, kita akan bahas bersama Pak Wai. Beliau adalah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sumatera Selatan. Pak Wai Dinsyah Esos. Iya, Bu. Panggilannya Wai, atau bahasa Inggrisnya itu way, jalan. Wih, keren. Pak Wai apa kabar? Alhamdulillah, Bu, baik. Kenapa dikasih nama Wai Dinsyah? Itu pemberian orang tua saya, Bu. Mungkin historisnya dulu orang tua saya sering perjalanan bisnis ke Lampung. Mungkin dengan kata, di sana kan banyak kata-kata dengan Wai. Wai Ya. Kambas. Untung saya nggak dikasih nama Wai Kambas, Bu. Seperti itu. Wai Kambas tempat gajah ya kalau nggak Iya, salah betul ya. sekali. Repot Gaji. saya. Oke, teman-teman sekalian, coba kita ulik-ulik ya. Karena begini, kita udah tahu bahwa menjadi migran yang legal itu memang seharusnya begitu. Iya. Tetapi pada kenyataannya kok masih ada aja orang yang mencari pekerjaan sebagai migran itu dengan cara ilegal. Nah, yang jadi pertanyaan nih Pak Wai, Iya, Bu. ya kan? Apakah cara-cara yang legal itu memang sedemikian rumit, ruwet, dan kemudian ada apa ya? Ada permainan di sana sehingga mengakibatkan orang zaman sekarang yang kritis gitu ya memilih cara jalan yang pintas sementara mereka tahu bahwa itu nggak benar. Coba ceritain deh ke pemirsanya TVRI. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, Ibu, ya. Memang semenjak saya masuk di zamannya BNP 2 TKI, kemudian lahirlah Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian sekarang ini ada Kementerian P2MI, bahwa dari 15 tahun yang lalu masih terjadi pekerja migran itu non prosedural. Non prosedural. Kenapa ya? Ini banyak unsur penyebabnya, Bu. Kemungkinan ya ketidaktahuan masyarakat bagaimana sih migrasi aman itu ke luar negeri. Kemudian juga ada faktor ekonomi dan juga mungkin faktor lainnya terkait dengan oknum-oknum yang dengan modusnya ingin memperolehkan secara cepat seperti itu, Bu. Ya. Maka dari itu ini adalah TPPO pekerja migran dan prosedural itu. Ini adalah dilaksanakan oleh oknum, merupakan sebuah kejahatan sebetulnya, Bu. Ini kejahatan yang sampai hari ini tidak putus-putusnya. Seperti itu, Bu. Tunggu, TPPO itu singkatan apa? Banyak yang nggak tahu juga loh, Ya. Pak Wai. Kalau di dalam Undang-Undang 21 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang. Ya, termasuk juga di situ ada pekerjaan non prosedural seperti itu. Kita mengurusin tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Oke, bahkan kasus yang sedang hangat-hangatnya saat ini dengan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan ya kan, itu dikait-kaitkan dengan TPPO gitu ya. Kalau yang saya baca sih, Bu, tapi saya tidak tahu pastinya. Tentu mungkin ada kaitannya seperti itu, mungkin mudah-mudahan. Cuman masih jadi misteri biarpun Iya. sudah ada jumpa pers tentang itu ya. Betul, saya Ya. tidak bisa mematakan itu pastinya. Cuma yang saya baca dari informasi dari media bahwa ada hubungannya dengan tindak pidana perdagangan orang seperti itu. Oke, coba kita ulik-ulik nih, Pak Wai. Ya, Kenapa sih orang tuh masih banyak yang nggak tahu soal bahwa menjadi pekerja migran itu mesti legal? Tadi kan Pak Wai bilang bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab gitu ya. Nah, kalau mereka yang menjadi oknum ya, atau maaf, yayasan-yayasan tanda kutip itu ya, itu dalam melakukan operasinya itu seperti apa sehingga mudah sekali mereka yang ingin mencari pekerjaan menjadi pekerja migran itu kok mudah terbujuk rayu? ya, memang masyarakat kita ini memang, Bu, karena faktor ekonomi tadi, ketika ada oknum yang datang ke
ke desanya atau ke tempat ke rumahnya dengan iming-imingan bekerja ke luar negeri secara cepat, maka gampang sekali kita ini masyarakat kita tersulut misalnya pengen cepat bekerja ke luar negeri, padahal itu belum tentu ketika mereka bekerja ke luar negeri itu ada sukses. Hampir sebagian besar kita di balai kita memulangkan pekerja migran itu yang hampir 90% lebih itu yang non prosedural seperti itu, Bu ya. Ya. Kalau dalam catatan Anda, udah berapa banyak yang berhasil dipulangkan akibat TPPU ini? Udah masuk ke TPPU belum ya? Atau baru mereka bekerja secara ilegal? Apa bedanya kemudian? Kalau kita menyebutnya kalau pekerja migran non prosedural itu adalah yang tidak berdokumen. Tidak berdokumen. Ya. Tapi yang kategori hari-hari ini ya banyak juga, misalnya kalau TPPU itu dia ada 3 unsur. Unsur pertama itu misalnya prosesnya, pemindahan, pengangkutan, penyekapan, kemudian ada caranya dengan cara misalnya unsurnya cara, kemudian juga tujuannya untuk eksploitasi misalnya seksual sepertinya di luar negeri atau pelecehan seperti itu, Bu. Oh, menjadi PSK? Iya, gitu? di sana. Atau menjadi itu yang korban? TPPU. Oh, tapi itu terkait TPPU. ya, tapi terkait dengan pekerja yang non prosedural, kita menyebutnya bahwa dia tidak mempunyai dokumen yang resmi yang sesuai dengan persyaratan Undang-Undang 18 tahun 2017. Oke, kalau yang di Myanmar ya, atau mereka kan dijadikan untuk judi online dan segala macam ya. Iya. Operator judi online, kemudian ada juga yang organnya diambil dan segala macam. Itu tuh adunian ya, kata wong Palembang. Adunian memang seperti itu. Bisa jadi, Bu, ada. Iya. Ada nggak buktinya yang sudah berhasil ditangani atau diantisipasi oleh badan yang Anda pimpin di Sumatera Selatan ini? Kalau yang jelas untuk online scamming, jadi yang kita pulangkan ada. Ya, yang kita pulangin bahkan Sumatera Selatan ada 14 orang. Yang kurun waktu berapa lama itu? Dalam tahun ini juga, Bu. Tahun ini 2025. Ya, kita memulangkan di wilayah kerja kita memulangin ada sekitar, kita secara nasional itu memulangkan 500 lebih. Oh, banyak ya. Ya, secara nasional untuk Sumatera Selatan ada 14 orang seperti itu. Dan memang mereka itu diimingin, Bu. Ya, diiming-imingi. Bekerja dengan gaji yang tinggi. Kemudian sampai di sana ternyata mereka tidak mencapai target. Jadi memang di negara Myanmar, Thailand, Kamboja dan sekitarnya itu izin dari perusahaan judi online memang legal, Bu. Dilegalkan di sana, negara sana. Tetapi perusahaan yang di sana itu ya ada online scamming. Artinya memang ada semacam penipuan, misalnya chatting love, kemudian juga untuk untuk menaikkan rating penjualan, misalnya kayak Lasa dan lain-lainnya, sifatnya penipuan. Tentunya memang itu orang Indonesia yang direkrut, ya, sampai sana yang ditipu juga orang Indonesia. Iya. Ya. Nah, kalau umpamanya, apalagi misalnya dia tuh dikasih target, Bu, ya, dikasih target, misalnya harus menghubungin sekian orang satu hari. Kalau umpamanya itu nggak capai target, maka dia kena denda. Kalau umpamanya berhari-hari juga nggak capai target juga, maka dia akan ada penekanan semacam kekerasan fisik seperti itu. Bisa jadi ya berakibat tadi penjualan organnya. Gini, Bu, jadi gini. Kalau umpamanya dia sudah tidak menghasilkan, kemudian juga tidak memenuhi target, tidak menghasilkan masukan, sementara perusahaan sudah membiayai dia dari awal diproses ke luar negeri, berangkat ke sana, biaya setiap hari dikasih makanan minum kan di sana, tidak mencapai target, sehingga pilihannya ada penekanan. Nanti kalau umpamanya dia tidak sanggup lagi, ya tidak sanggup, maka dia boleh menghubungi keluarga untuk menebus dirinya. Ya Allah. Nah, dan juga laporan dari Kementerian Luar Negeri bahwa sudah ditransfer duit, belum juga kadang-kadang dipulangkan. Iya. Jadi artinya yang bekerja di sana sebagai pekerjanya judi online di sana, di Myanmar, kata Kamboja dan lain-lainnya itu, pekerja pun dia tertipu. Dia kirim uang dan dia juga nggak dipulangkan juga. Nah, kadang-kadang berakibat
kalau umpamanya ini ya bisa jadi pengambilan organ seperti itu ya ya. Allah, Itu memang kejemnian berbahaya sekali. Kejemnian ya. Kenapa masyarakat kita tertarik, Bu? Ya. Bahkan ini memang informasi tentang lowongan kerja ini kan melalui Sosmed ya? Iya, sosmed, media sosial. Yang memang sekarang masyarakat baik itu yang muda, mungkin apalagi yang pendidikannya sudah tinggi, membaca itu, ada mendapatkan informasi lowongan kerja. Tertariknya kenapa? Karena gratis, Bu. Iya. Misalnya pembiayaan paspornya, berangkatnya dari tempat daerah sampai ke bandaranya, dari bandara sampai ke luar negerinya itu juga dibiayain, seperti itu, jadi gratis. Nah, ketika masuk, kadang-kadang mereka diberikan liburan 1 hari. Ya, dikasih liburan, jalan-jalan, sehingga dia komunikasi dengan keluarganya, dengan saudaranya bahwa ini enak kerjanya. Tapi begitu masuk di tempat perusahaan join online itu, sehingga aksesnya kadang-kadang terputus seperti itu. Memang itu aksesnya jauh dari. Bahkan itu juga perusahaan judi online sama onsemi ini lah mungkin pemilik dari adalah gerak-gerakan separatis, Bu, seperti itu. Ya memang untuk membiayai organisasinya. Ya memang ya tidak baik sebetulnya bagi kita masyarakat tentunya, khususnya di Sumatera Selatan bekerja memang untuk dipastikan untuk menipu orang Indonesia itu sendiri, seperti itu ya. Jadi ini boleh dibilang memang adalah modus baru ya, Ya. menggunakan sosmed untuk merekrut Betul ya sekali. kan, untuk merekrut para pekerja migran tanpa dokumentasi yang lengkap, Betul resmi, sekali. yang paling penting kan resmi ya. Ya. Dan kemudian mereka udah diiming-imingi terlebih dahulu gitu kan ya. Padahal kan mestinya curiga ya kalau segala sesuatu tuh enak di depan gitu ya. Iya, Bu. Itu kan mestinya menjadi kecurigaan, tapi kan zaman ini sedemikian sulit. Iya. Pak Wai. Jadi hal-hal yang seperti itu dinafikan atau diabaikan gitu ya oleh masyarakat yang sedang dalam kondisi kepepet. Betul sekali. Gitu ya. Nah, kemudian gimana dong langkah-langkah dari lembaga yang Anda pimpin khususnya di Sumatera Selatan, atau adakah arahan atau template dari pusat untuk mencegah itu semua, melakukan literasi agar mereka tidak mudah terbujuk rayu? Apa yang diupayakan? Ya, kita berusaha di HR ini memang apalagi penguatan lembaga kita, sudah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memang sudah ada Undang-Undang 18 tahun 2007 tentang pelindungan pekerja Indonesia. Kita melakukan sosialisasi, Bu. Sosialisasi misalnya secara masif lah kepada kantong-kantong pekerja migran. Memang kadang-kadang informasi itu kan tidak sampai kepada di desa-desa, ya, di desa-desa tidak sampai. Kemudian kita kemarin juga pembentukan desa migran emas, Bu. Desa Ya, migran emas. Ya. Apa tuh maksudnya? Desa migran emas itu adanya di desa yang punya komitmen tentang peraturan, tentang penempatan dan perlindungan, sehingga masyarakat itu mau kerja ke luar negeri, ya dia harus terdaftar di desa, seperti itu, Bu. Emasnya Ya. apa? Emas itu edukatif, ya seperti itu. Oh, akronim dari Ya, emas yang itu, program seperti itu ya. Di mana itu tempatnya? Kita kemarin baru deklarasi di wilayah Provinsi Bengkulu, ada sekitar 12 desa. Oh, Bengkulu ya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita juga coba di Sumatera Selatan. Oh, jadi pilot projectnya Bengkulu. Enggak juga, Bu. Enggak juga. Ya, yang karena lebih cepat saja kemarin tuh. Ya. Oke. Makanya saya meminta dukungan dari pemerintah provinsi. Ya, saya pengen coba untuk bertemu dengan Pak Gubernur, Pak Herman Deru, untuk membahas isu terkait dengan kegiatan-kegiatan desa migran emas, sehingga nanti upaya kita dengan adanya desa migran tercegahlah masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri itu, baik itu bagaimana sih migrasi aman itu, dan informasi apa aja di luar negeri, atau misalnya PT-PT mana aja yang terdaftar untuk resmi kerja ke luar negeri, seperti itu, Bu. Jadi ya. kalau mau daftar lebih baik memang ke sejumlah perusahaan ini yang sudah direkomendasikan oleh Ya, betul pemerintah sekali. gitu kan ya. Nah, wilayahnya BP3MI. BP3MI ini kan kalau untuk Sumsel, Sumaksel ya. Mana aja nih? Betul. Kita
Tadinya 4. Oh tadinya 4. Ada Lampung, Oke. ada, tapi sekarang baru cuma tinggal Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Oke. kemudian juga Provinsi Bengkulu. Bengkulu, Jambi nggak termasuk ya? Jambi dia ikut ke wilayah kerjanya Riau. Oh Riau malahan. BP3MI Riau. Oke, dari kok ada nyamuk? Dari 3 provinsi itu, yang paling banyak ditemukan mereka yang mencoba mencari pekerjaan menjadi migran secara ilegal tuh di mana kalau Sumbaksel tapi 3 provinsi itu. Baru-baru ini memang mengejutkan, Bu. Nah. Di Bangka Belitung. Oh. Bangka Belitung kan tadinya kan beberapa tahun kemarin, walaupun wilayah kerja kita memang aktivitas, makanya kita belum ada kantor di sana, tapi tetap wilayah kerja kita. Tahun-tahun misalnya 2003 ke belakang, kan berdirinya sini kita udah ada sejak tahun 2009 sudah ada kantor kita dan membawahi wilayah kerjanya Kepulauan Bangka Belitung. Nah, mengejutkan sekali tahun 2025 ini kemarin kita memulangkan sekitar hampir 100 orang ya yang dari online scamming yang terlibat di perusahaan-perusahaan Myanmar judi online. Oh justru dari Bangka Belitung ya. Iya. Mereka itu secara ekonomi bukannya lebih baik dari provinsi lain ya kalau di wilayah Sumbaksel, tapi ternyata trennya sekarang malah Bangka Belitung ya. Iya, mungkin ada pengaruh, Bu. Pengaruh dari dulu kan mereka gampang cari uang dengan timah. Ya. Semenjak ada kasus yang kemarin itu, artinya memang ada semacam perusahaan-perusahaan yang kolaps ya. Ya, artinya sehingga masyarakat tiba-tiba yang pokoknya tadi bekerja di tambang itu tiba-tiba ada informasi bekerja ke luar negeri yang dibiayai dengan gaji yang sekian, kena iming-iming akhirnya berangkat seperti itu. Ya. Oke. Kemudian tadi kan ini nyamuk nih. Tadi kan Pak Wai bilang kemungkinan ada keterlibatan oknum. Oknumnya nih dari apa? APH atau dinas yang terkait dengan ini kah? Oknum bisa dari mana aja ya? Bisa dari mana aja, Bu, kalau oknum itu. Oke. Tentunya yang untuk oknum-oknum yang ada di perbatasan seperti itu, Bu. Misalnya kita tahu kan Sumatera Selatan juga sampai hari ini masih banyak juga yang menempatkan mungkin ke Singapura, tentu, dan paling banyak juga Malaysia ya, yang memang gampang masuk ke sana sehingga bisa melewatin batas-batas negara yang ada di Kepulauan Riau seperti itu, Batam. Gitu. Dari sisi hukum aturan yang ada ini bisa cukup ampuh nggak? Sebetulnya kalau kita, Bu ya, undang-undang yang sudah digagas oleh pemerintah itu udah cukup bagus sebetulnya, dan turun-turun itu udah bagus juga undang-undangnya. Nah, jadi ada undang-undangnya, Undang-Undang 18 ada turunannya, kemudian juga ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang badannya, kemudian juga kita juga untuk penanganan TPPO ini atau persoalan ini melibatkan juga semua stakeholder seperti itu, kementerian, dan juga kita juga kemarin kita Juni ya melakukan deklarasi, ya itu salah satu upaya dari BP3MI Sumatera Selatan, deklarasi sekitar 20 lurah, Bu, yang ada di Kota Palembang untuk mencegah terjadinya pekerja migran sudah keluar negeri seperti itu. Tapi pada kenyataannya untuk penegakannya itu tadi ya. Itu, Bu, ya. Sulit ya. Ya, kita masih lemah di penegakannya seperti itu. Terkait dengan adanya terjadinya sebuah pidana penempatan dan prosedur atau TPPO seperti itu. Nah, memang perlu kedepannya memang bersinergi lagi ya untuk bentuk. Saya berharap juga di Sumatera Selatan itu melalui Pak Gubernur ada satuan tugas tentang Satgas ya, bikin satgas ya, khusus untuk mengantisipasi ini ya. TPPO maupun pemilihan prosedural. Oke. Sebenarnya secara nasional sudah ada sebenarnya. Tapi kita belum ada. Kalau untuk skup yang di provinsi Sumatera itu memang perlu ada. Jadi yang perlu nanti adalah tata kelola penempatan pekerja migran yang memang harus oleh pemerintah provinsi, ya, kemudian juga satgas khusus untuk di
OPD-OPD yang ada di Sumatera Selatan seperti itu, Bu. Oke. Dari pengalaman Anda selama ini gitu ya. Di Sumsel udah berapa lama ya, Pak Waya? Saya bolak-balik, Bu, ke Lampungnya. Oh, bolak-balik ke Lampung. Tadinya Iya. tugas di Lampung. Tadinya lama di Lampung saya. Saya 9 tahun ada di Lampung seperti itu. Dan saya coba juga memang untuk membangun daerah di Sumatera Selatan agar benar-benar pekerja migran luar negeri itu secara prosedur dan aman. Bagaimana mereka itu migrasi secara aman. Nah, tadi kan banyak yang kalau dari segi angka tuh banyak korban dari Bangka gitu ya, dari bubble ya. Upayanya gimana tuh untuk mendampingi mereka? Secara apa aja ya upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa percaya diri, ataukah mungkin juga penyaluran pekerjaan baru atau apa? Kita pengen tahu nih, konkretnya tuh apa aja upaya pendampingan yang dilakukan? Kemarin setelah pasca pemulangan kita lakukan pendekatan dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Saya udah ketemu dengan Ibu Gubernur terkait Wakil Gubernur terkait dengan upaya-upaya misalnya trauma healing ya. Kemudian juga kita pengen coba juga buka semacam LTSA di sana. Apa itu? Layan terpadu satu atap tentang proses penempatan pekerja migran maupun penanganan TKI-nya di sana, penanganan PMI-nya. Nah, seperti kayak di Bengkulu kita juga ada. Nah, kita juga mengundang perusahaan atau P3MI yang mempunyai job-job bagus di luar negeri agar membuka banyak kantor cabang di Kepulauan Bangka Belitung agar ketika mereka mau minta bekerja ke luar negeri sudah ada perusahaan yang untuk mengakomodir sehingga mereka tidak dapat iming-iming lagi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Bu, ya. Saya tuh penasaran ya, kepengen tahu ya, selain gaji gitu ya, yang diminati oleh para pekerja migran ini atau calon pekerja migran, hal apa aja yang badan yang Anda pimpin ini semacam melakukan identifikasi ya, identifikasi pekerjaan apa yang diminati, kemudian pendidikannya semakin tahun semakin baikkah gitu ya. Mengingat Gen Z ini semakin banyak, apakah Gen Z yang paling banyak kemudian mencoba menjadi pekerja migran itu masuk dalam wilayahnya BP3MI atau enggak? Jadi identifikasi mereka yang mau menjadi pekerja migran tuh seperti apa? Dari sisi demografi, dari sisi pendidikan gitu ya, dari sisi sosial ekonomi, saya pengen tahu tuh. Tentunya gini, Bu, ya. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan dari memang kita dari pusat ya, ada semacam dirjen promosi peluang kerja luar negeri yang kita terjemahkan, kita laksanakan di wilayah kerja kita di BP3MI Sumatera Selatan, memberikan informasi terhadap kepada anak-anak Gen Z ya, kemudian juga di sekolah-sekolahan untuk mereka mampu berbahasa. Ya. Mampu berbahasa dulu. Iya, berbahasa. Karena berbahasa memang Inggris. Tergantung, Bu. Kalau daerah Arab tentu berbahasa Arab. Iya. Jadi kalau kalau mau Cina bahasa Mandarin. Okay. Jadi yang tren hari ini memang banyak yang ke Jepang, Bu, ya. Ke Jepang ya. Ke Jepang. Jadi artinya ketika mau kerja ke Jepang itu pertama itu adalah bahasa. Ya. Jadi bahasa mereka bisa belajar secara otodidak juga bisa, atau mereka juga ikut kursus di LPK bahasa Jepang sehingga nanti mereka punya kesempatan untuk ujian ya, ujian untuk kerja di Jepang yang program bekerja berketerampilan khusus seperti itu di Jepang ya. Gitu, Bu, ya. Terus trennya sekarang adalah Jepang. Jadi berdasarkan identifikasi yang Anda lakukan, Gen Z itu memang menyasarnya ke Jepang atau gimana? Tergantung, Bu, ya. Iya. Jadi ada juga kalau yang dari sisi pendidikan banyak nggak yang S1? Terbanyaknya yang mana? Kita sebanyaknya yang di kalau jabatan-jabatan kayak misalnya negara-negara Asia Tenggara itu rata-rata bisa SMP. Oh. Kalau bahkan juga
SMK atau SMA. Tidak mungkin juga memang juga yang kuliah juga bisa mengambil kerja ke luar negeri. Jadi kalau bekerja di luar negeri itu Bu, bukan dilihat dari disiplin ilmunya. Jadi dia punya kompetensi apa kerja ke luar negeri. Misalnya mau ke Jepang, ya, selain dia bisa berbahasa Jepang, kemudian di sana ada jabatan-jabatan sekitar 14 jabatan, misalnya konstruksi atau welder, atau shipbuilding, kemudian perkebunan, atau pengurus punya kemampuan caregiver atau takernya, misalnya untuk merawat lansia seperti itu. Itu yang dilihat Bu, seperti itu. Jadi memang ada semacam kompetensi. Ya. Itu untuk Jepang. Ada 14 kriteria. Kalau Jerman ada juga beda-beda ya. Ya, kalau Jerman udah beda lagi. Kebetulan kita memang salah satu program skema penempatan kita ada 5 Bu ya. Apa aja tuh? Pertama itu government to government. Yang memang dilaksanakan penempatan itu dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ya, Jerman. Pertama itu adalah Jerman, tapi Jerman kita masih tenaga medis, Bu, maksudnya tenaga keperawat. Banyak tenaga medis ya. Kita itu ngambil G2G. Itu G2G. Yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk negara Jerman, kemudian Jepang juga untuk nurse. Kemudian juga Korea Selatan untuk manufaktur ya. Jabatan-jabatan manufaktur. Itu G2G semua. G2G. Ya, ada 3 negara. Mungkin ke depan Pak Menteri, Pak Wamen kita, Ibu Wamen kita juga coba untuk perawat ke Singapura, ke Kanada, Yunani, Belanda, tapi itu tenaga medis. Memang kalau skema kita ini skema memang untuk yang formal Bu, yang resmi. Maksudnya bukan yang formal, yang misalnya lebih ke skill, kemampuan terkait dengan keperawatan. Kebetulan memang negara-negara itu butuh keperawat kita. Ya, kita udah teruji di negara Jepang seperti itu. Kemudian ada juga skema G2V. G2V itu pelaksanaannya memang kantor kita. Tentunya untuk perusahaan swasta di sana atau majikan mitra kita yang di swasta di sana. Dulu pernah coba pemberangkatan dari pemerintah untuk perusahaan ternak sapi di Kanada seperti itu. G2B ya. G2V. G2V. Ya. Private. Ya, maksudnya swasta ya. Kemudian juga ada skema V2V. Private to private. Private to private. Maksudnya, nah ini yang banyak skema penempatan ini yang paling banyak. Biasanya ini ada kita berikan semacam surat izin perekrutan kepada PT Bu ya. Kita kenal dengan P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Nah, biasanya jadi mereka itu dapat job dengan luar negeri, ketemu dengan mitra di sana yang memang di-endorse oleh perwakilan kita, dibawa ke Indonesia, ke kantor kita untuk mendapatkan JO, untuk mendapatkan surat izin perekrutan. Jadi ketika ada perusahaan yang mau rekrut di desa ya untuk bekerja ke luar negeri, misalnya jabat katakanlah ke Polandia ya. Nah, itu masyarakat itu boleh bertanya. Dapat izin, ada surat izin perekrutan nggak dari Kementerian P2MI. Jadi kalau umpamanya dia mau ke negara lain, katakan dia punya job misalnya ke Taiwan, tanya juga perusahaan itu punya surat izin perekrutan nggak untuk ke Taiwan yang diberikan oleh kantor kita bukan P2MI. Jadi masyarakat di desa itu tahu ada misalnya datang calo atau misalnya katakanlah sponsor atau datang ke desa menawarkan pekerja luar negeri misalnya dari PT ya. Bisa katakanlah ke Malaysia misalnya untuk jabatan KD misalnya. Tanya dengan perusahaan itu apakah dia sudah punya surat izin perekrutan yang diberikan oleh kita untuk jabatan KD itu. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Kalau nggak ada itu bisa jadi itu non prosedur jadinya. Atau oknum menawarkan. Itu skema yang ketiga. Yang keempat? Yang skema keempat adalah UKPS. Apa itu? UKPS itu untuk kepentingan perusahaan sendiri Bu. Misalnya Ibu punya perusahaan kontraktor expand di luar negeri, ada proyek di misalnya katakanlah di Thailand atau luar negeri lain-lainnya. Tapi pekerjaannya pengen dari Indonesia, misalnya dari Sumatera Selatan. Nah, itu bisa itu seperti itu ya. Kemudian dari skema terakhir, skema mandiri Bu. Mandiri itu bukan berarti bisa suka-suka datang sendiri pergi ke luar negeri kayak gitu. Nggak bisa. Gimana? Tetap harus punyai perjanjian kerja,
punya visa kerja, gitu. Dan terdaftar di kantor di Cisco P2MI kita, seperti itu. Dan juga memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya. Kitanya yang mau menjadi calon Iya, betul migran sekali. itu. Iya. Oke. Pak Wai, ini kan semakin menarik ya. Ternyata teman-teman sekalian ada 5 skema yang orang tuh bisa jadi, kalau menurut saya sih nggak banyak tahu loh. Iya. Nggak banyak tahu. Ada 5 skema. Saya ulang lagi ya. Ya. Ada 5 skema. Pertama G2G, government to government. Kemudian ada P2P, private to private. Kemudian ada G2P. apa tadi? G2P. Itu yang kedua. Pertama itu G2G. Oke, ya kedua. G2P. Government jadi ya- to private. Ya. Oke, yang ketiga private to private. Ya, swasta. Yang keempat UPKS, UKPS. kebalik. UKPS. Usaha Untuk kepentingan perusahaan sendiri. untuk saya ngubahnya suka-suka sendiri. Untuk kepentingan perusahaan sendiri. perusahaan sendiri. Yang terakhir adalah mandiri. Mandiri. Nah, gimana badan yang Anda pimpin juga tentunya yang menginduk pada pusat itu bisa menyosialisasikan ini semua 5 skema. Sementara ini menurut saya, jangan marah, kita lihat di sosmed begitu banyak influencer yang sudah sukses menjadi migran di New York misalkan, ya kan? Atau di Eropa, di Amsterdam lah, di mana, dan mereka itu memang orang-orang yang well educated gitu ya, dan memberikan sosialisasi, memberikan literasi kepada masyarakat Indonesia bahwa di sini nih untuk bekerja tuh sangat oke gitu. Kok kayaknya badan ini kalah penetrasinya ya di sosmed gitu ya, untuk melakukan sosialisasi 5 skema ini. Padahal kan ini bagus banget loh. Gimana menurut Pak Wai? Ya, tentunya kita Kekurangan orang kah? Atau secara internal memang belum sampai ke sana? Ataukah secara eksternal ada hambatan atau gimana, ceritain deh. kita juga sudah lakukan sosialisasi juga di medsos kita, di IG kita, di Facebook kita. Kemudian juga kesempatan juga kita misalnya kegiatan sosialisasi ke sekolah, ke SMK, kejuruan. SMK ya terutama ya. Kayak ke Poltek seperti itu. Poltek ya. Yang sifatnya untuk kejuruan yang memang siap untuk bekerja, siap bekerja ke luar negeri. Dan juga keterbatasan Bu sebetulnya kita. Keterbatasan ya. sumber daya. Keterbatasan SDM baik itu ya. manusianya maupun maninya seperti itu Bu. Nah, kita kadang-kadang 1 tahun itu paling-paling dikasih 4 titik, misalnya migrasi aman. Makanya dengan luas wilayah kerja kita ada 3 provinsi, makanya kita pilih-pilih memang betul-betul tempat yang basis atau tempat yang banyak yang berangkat secara non prosedural. Kita lihat dari angka pemulangan kita. Misalnya jadi based on skala prioritas gitu ya. Itu paling penting karena sumber daya anggarannya yang terbatas. Nah, tidak mungkin juga kalau umpamanya kita juga hadir beberapa minggu yang lalu kita misalnya ada job fair seperti itu untuk menyosialisasikan jabatan-jabatan kita, skema-skema kita. Seperti apa sih migrasi amannya. Ya, tentunya memang masyarakat itu harus tahu ya Bu ya. Misalnya kalau mau bekerja ke luar negeri itu pasti ada yang pasti ngatur ada pengorbanan ya, tapi tentu harus pakai jalur yang benar gitu kan ya. Kita aja mau kerja ke dalam negeri aja, mau kerja itu banyak syarat. Kalau dalam negeri katanya enakan di luar negeri. Iya bisa. Itu tadi kalau luar negeri cuma punya kemampuan bahasa, negara tujuan sama punya skill, udah itu aja. Dia nggak ngeliat disiplin ilmunya. Nggak perlu orang dalam ya katanya ya. Nggak perlu orang dalam. Oke, ini pembicaraan makin seru ya. Kalau dari sisi ini, antar negara, misalkan gini, adakah kita tuh kan kerjasama dengan negara tertentu sehingga pekerja migran kita itu aman, gitu ya? Kalau dengan misalkan dengan Afrika gitu ya, ada nggak kita perjanjian itu? Atau negara-negara mana ya? Jadi, aduh sorry. Pendengar yang terhormat. Ini ada minumnya beneran lo minum dulu ya Pak Wai. Silakan Pak Wai. Saya lagi nggak minum hari ini. Nanti pakai minumnya. Sorry. Siap Bu.
Saya tunggu Ibu ya. Nah ini yang penting Bu ya, yang penting sekali. Mau bekerja dalam negeri aja semuanya ada aturan, harus punya kartu kuning, terdaftar di Senaker kota. Apalagi ke luar negeri Bu, yang memang jauh dari bumi pertiwi iya, jelas. iya. Misalnya masyarakat pendengar harus tahu, ketika mau memutuskan kerja di luar negeri, ya dibuka nggak oleh negara itu. Okay. Misalnya hari ini kata Ibu tadi sampaikan melalui medsos Myanmar, misalnya Thailand, Kamboja, kerja operator misalnya di sana. Karena ini operator Bu, ada juga dibilangin kerja tempat makan. Ada juga di negara-negara yang nggak hanya Indonesia diberikan fasilitas liburan gratis. Begitu udah jalan-jalan liburannya, langsung mereka digiring ke tempat kerja judi online atau online scamming tadi. Nah, ketika misalnya ada sementara kayak Myanmar, Kamboja, Thailand, kita nggak ada MOU atau kerjasama untuk menempatkan pekerja masuk ke sana Bu. Thailand pun nggak punya. Ya Thailand juga bekerja ke luar negeri juga kayak kita Bu, seperti itu. Iya Ya, benar. mereka juga kekurangan tenaga kerja dalam negerinya. Bahkan mereka juga Filipina juga sama. Ya. Nah, seperti itu. Misalnya ada juga di medsos kerja di Australia. Nah, sementara kita belum ada hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Australia itu. Yang kemarin-kemarin itu cuma bekerja tentang musiman yang work visa holiday. Ya seperti itu Bu. Nah, tapi ya rentan sekali itu sebetulnya. Kalau umpamanya prosesnya dari Indonesia sampai ke sana udah keburu tempat bekerjanya itu udah habis, karena kan cukup panjang. Udah lagi untuk dapatkan semacam lotre itu susahnya minta ampun ya. Oke, terus biasanya kan kalau di sana kan buat anak-anak yang kuliah di sana pada itu lebih mudah ya. Ya mungkin ada di sana kemungkinan bisa. Kalau tapi yang jelasnya ya dalam aturan itu setiap mau kerja ke luar negeri tanya dulu dengan Kementerian P2MI. Ada daftar negara-negara yang boleh bekerja ke luar negeri Bu. Kita punya datanya itu. Jadi diantaranya mana aja? Udah berapa negara yang kita punya perjanjian kerjasama? Ada sekitar 300-400an ya negara. Udah banyak ya? Iya banyak. Cuma skemanya macam-macam Bu. Oke, gimana tuh? Misalnya misalnya negara Taiwan katakanlah ya. Penempatannya misalnya melalui P2P ya, atau juga mandiri atau juga dari G2G. Misalnya ada Polandia itu misalnya skemanya ada P2P seperti itu. Misalnya Jepang ada skema yang government to government untuk ditempatkan, ada juga yang mandirinya seperti itu. Ada juga yang dari P2P-nya. Korea Selatan juga ya. Jadi tentukan dulu negara ini dibuka nggak oleh negara, mau negara tujuan, kemudian skemanya apa Bu? Yang ada 5 skema tadi, itu paling penting itu. Ya. Karena 5 skema ini tadi yang memang di dalam undang-undang diperbolehkan. Selain dari skema itu tidak dilindungi undang-undang. Iya. Dilindungi undang-undang. Oke. Tetapi kok sosialisasi ke masyarakat itu kurang banget ya Pak Wai ya. Kalau kita bicara soal anggaran emang sulit ya. Tapi kan ada upaya-upaya dari BP3MI itu misalkan melakukan kerjasama. Ini kan zamannya kolaborasi gitu ya. Tadi lah sudah hadir di job fair, kemudian misalkan ada upaya-upaya lain gitu ya. Anda terusik nggak sih? Banyak loh ternyata teman-teman sekalian, 300 negara yang kita sudah kerjasama dan kita punya 5 skema yang resmi. Itu yang membuat kemudian pekerja migran itu seharusnya ya mendapatkan tempat bekerja yang oke gitu kan ya di luar negeri. Gimana Pak Wai Anda melihat ini semua, selain soal biaya kemudian apalagi yang bisa diperjuangkan ini? Kita coba Bu ya, kita kan punya medsos untuk mensosialisasikan peluang kerja ke luar negeri. Tapi memang kadang-kadang masyarakat kita tidak melihat itu kan. Apa nggak menarik ya kali Pak Wai penyampaiannya atau bahasanya? Karena orang zaman sekarang tuh biasanya relate-nya tuh dengan orang anak muda tuh bilangnya relate gitu ya, artinya dekat gitu ya.
dengan istilah-istilah yang terkini, tidak pakai istilah-istilah jadul, gitu kan ya? Kan kalau jadul atau terlalu panjang itu nggak eye catching. Ada nggak upaya itu? Apa sih nama sosmednya? BP3MI Sumsel, seperti itu. Bisa nggak diganti yang lain aja, BP3M itu kan orang nyebutnya BP3M susah banget deh. Susah karena udah nomenklatur. Mudah-mudahan kita ke depannya itu ya udah nomenklatur. Nah, inilah kalau kita berurusan dengan pemerintah kan begitu udah nomenklatur aja udah kayak harga mati gitu ya. Harapan juga kita ke depan dengan adanya status kementerian kita di pusat udah KP2MI, mudah-mudahan di daerah juga. Apa itu KP2MI? Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Agar juga di nama di daerah juga sama, Bu. Iya. Karena masyarakat tuh kayak kemarin itu namanya misalnya pusat BP2MI, di daerah BP3MI. Nah, terlalu banyak yang harus dihafal oleh masyarakat. Benar. Dari masalah itu aja namanya sudah bikin ruwet gimana skema-skema bisa tersosialisasi ya. Seperti itu. Banyak banget memang yang harus disampaikan pada masyarakat. Tapi kami yakin Bu, seperti itu. Kita kan ada kolaborasi misalnya dengan dinas-dinas tenaga kerja kabupaten kota yang bantu untuk menyampaikan itu. Bahkan juga dalam undang-undang itu ya tanggung jawab tugas dan tanggung jawab itu ada di desa ya. Bahkan aparat desa bisa menyampaikan. Kalau dia baca undang-undang di Komnas itu ada tugas tanggung jawab. Jadi ketika ada yang mau bekerja ke luar negeri di desanya itu terdaftar, ya. Yang lagi sedang bekerja di luar negeri juga harus terdaftar. Bahkan dia kalau umpamanya juga di desa juga membantu berkas-berkas yang memang kurang sebagai persyaratan untuk bekerja ke luar negeri. Oke, karena kita udah ngomong sampai ke desa tadi, di mana aparat desa mestinya juga ikut bisa berperan. Sekarang ceritain deh ke pemirsa TVRI Sumsel, rekrut atau persyaratan awal yang harus ditempuh oleh seorang pekerja migran itu seperti apa sih? Ya, persyaratannya pertama itu ketika dia memutuskan untuk bekerja, ya harus dapat izin dari ahli warisnya. Misalnya kalau dia sudah menikah berarti suami atau istri. Ketika dia belum berkeluarga dari orang tuanya. Pertama itu surat izin. Mau bekerja ke negeri itu harus dapat izin dulu dari suami atau keluarganya atau orang tuanya, sehingga dia mendapat dan diketahui, Bu. Ya, diketahui oleh Pak Kadesnya atau Pak Lurahnya kalau di kota. Ya. Yang terjadi yang non persaudaraan itu TPPU itu tanpa izin itu. Kadang-kadang keluarganya nggak tahu, tahu-tahunya ada di Jakarta, tahu-tahunya ada di luar negeri. Misalnya, tahu-tahu minta bantuan. Tiba-tiba masyarakat keluarganya datang ke kantor kita minta bantuan bahwa berangkatnya nggak tahu-tahunya Jakarta, waktu jalan-jalan ke Jakarta nggak tahu ada di luar negeri. Itu tadi karena iming-iming ya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian dapat surat izin. Nah, ketika dia memutuskan misalnya jabatan di luar negeri ada dua, jabatan formal maupun informal. Kalau umpamanya katakanlah di desa yang perempuan pengen coba misalnya kerja kita ambil simpelnya di Malaysia aja, mau Malaysia katakan rumah tangga ya, PLRT, penata rumah tangga. Jadi dia harus pelatihan dulu, Bu, pelatihan di LPKLN. Biasanya tuh P3MI punya juga LPKLN-nya. Jadi misalnya dia Malaysia, dia harus betul-betul bisa bahasa sama dengan bagaimana cara untuk belajar misalnya ngurus ama. Kalau misalnya di rumah tangga ya Malaysia itu ada orang tua yang diasuh. Ada orang tua ya. Biasanya bagaimana memandikannya, membersihkan kamar mandi atau pokoknya dilatih dulu sehingga semua. Dia punya kompetensi untuk itu. Oke, semuanya. terus itu nanti dinyatakan lulus. Ya. Biasanya berapa lama itu pelatihannya? Satu mungkin sampai 6 bulan. Oh, lumayan ya. Ya. Oke. Kalau dia cepat bisa 3 bulan, 2 bulan juga bisa. Dan punya surat kompetensi, ya uji kompetensi, sertifikat kompetensinya. Nah, itu salah satu syarat. Salah satu syarat untuk berangkat ke luar negeri, dan itu didaftarkan di
di Disnaker kabupaten kota. Oke. Ya. Kemudian semua pekerja migran, apalagi yang untuk yang informal rumah tangga, itu harus terdaftar sebetulnya Bu di Disnaker kabupaten kota, atau juga di BP3MI Sulawesi Selatan. Nah, nanti oleh pihak perusahaan P3MI-nya ya mendaftarkan jika misalnya kita akan ke Malaysia. Di situ kalau sekarang masih ada terdata siap kerja, yang lahirlah perjanjian penempatan. Perjanjian penempatan itu antara perusahaan dengan calon pekerja migran Indonesia-nya diketahui oleh pejabat di Disnaker kota itu. Nah, namanya perjanjian penempatan. Begitu penempatan sudah ada, mereka menunggu pisah sama perjanjian kerjanya. Kedua misalnya pisah kerjanya sama perjanjian kerjanya udah turun, baru dibawa ke kantor kita, Ibu. Seperti itu oleh PT-nya. Oleh PT-nya. Oke. Yang skema P2P ya, yang paling gampang ya. Yang sering banyak diikuti nama pekerja migran. Jadi didaftarkan ke kita. Nah, di situ di kantor kita diproses, tentunya oleh petugas kita di verifikator. Ya. Diverifikasi dulu. Iya, dikasih. Oke. Apakah perjanjian kerjanya udah benar? Misalnya kalau umpamanya perjanjian kerjanya itu di luar negeri kira-kira mencurigakan, kita bisa lakukan komunikasi. Contohnya gimana dengan tuh mencurigakannya? Misal gini, kemarin ada yang mau coba ke Brunei Darussalam. Ya, kalau dilihat berkasnya memang asli Bu ya. Ya, ada stempelnya, ada pejabat yang mengendorse di perjanjian kerjanya. Begitu kita cek, memang nama itu ada, tapi bukan bidang dia yang tanda tangan seperti itu. Ya, yang dikhawatirkan sampai ke sana dia bukannya bekerja, malah dia kena tipu oleh oknum ini seperti itu. Oknum itu, oke. Nah, jadi kembali ke tercatat di kantor kita, ya, mendapat di verifikator oleh kita, sehingga kita datanya semua diinput masuk ke namanya Cisco P2MI, sistem komputerisasi pekerja migran Indonesia. Oke, jadi secara kita, online ya? Ya, produk kita tuh namanya, kalau dulu kan kartunya sempat dicetak dulu. Nah, sekarang zaman digital nggak lagi? Nggak lagi. Jadi sekarang namanya EPMB, Elektronik Pekerja Migran Indonesia. Nah, disitulah data itu semua, yang skema mulai dari G2G, ada 5 skema itu, semua terdaftar di kantor kita. Jadi ketika ada persoalan di luar negeri yang menimpa PMI-nya, misalnya ada informasi secara informal, ada nama dari warga Sumatera Selatan misalnya, ada mengalami terkendala di luar negeri, misalnya terlantar, sakit, misalnya meninggal, begitu kita cek di sistemnya, kalau mamanya dia resmi, langsung keluar dia datanya. Itu bisa juga, kalau bisa dicek juga di laman website kita. Misalnya dimasukin nomor paspor, muncul datanya kalau memang dia terdata. Tapi kalau dia nggak terdata, itu yang sulit. Ya, nggak ada dia. Berarti non prosedural. Seperti itu. Nah, ketika dia terdaftar di Cisco kita, maka yang menjadi prioritas kami adalah kira-kira hak-hak apa aja yang dia harus kami bantu untuk proses mendapatkan haknya. Biasanya kalau umpamanya dia masih dalam kontrak, ada asuransinya, misalnya dia terkendala, misalnya meninggal, maka dia akan mendapatkan jaminan sosial, santunan dari jaminan sosialnya, seperti itu Ibu. Ya. Oke. Jadi kalau saya simak penjelasan dari Pak Wai, itu kan sebenarnya jelas banget ya. Bahwa pertama harus ada surat izin, kemudian tadi ada pelatihannya terlebih dahulu 1 sampai 6 bulan, kemudian ada verifikasinya juga, ya kan, kemudian ada masuk dalam sistem online gitu ya. Itu semua memerlukan waktu berapa lama? Paling cepat bisa, kalau misalnya begitu dia mulai dari keluarga dapat izin, ada yang cepat bisa sampai 2 bulan sampai 3 bulan. Sebenarnya 2 bulan aja paling cepat ya. Iya.
tergantung anaknya pada saat dia di latihan Dilatih itu tuh dia cepet apa sudah enggak? bahasanya, Oke. kompetensinya yang lainnya, Iya, misalnya oke. cara mengurus rumah tangga seperti apa itu cepat. Jadi kan sebenarnya nggak ada masalah ya dalam arti kalau mengikuti prosedur, Iya, sebenarnya nggak ada masalah sih, Bu. gitu ya. Iya. Cuma masalahnya pertama orang nggak sabar. Ya, benar. Kadang-kadang merasa 1 bulan sampai 3 bulan ada di tempat pelatihan kerja di luar negeri itu, pelatihan itu merasa wah lama katanya. Padahal begitu dia misalnya memutuskan ikut oknum ke luar negeri, sampai sana belum tentu juga dia mendapatkan dibayar gajinya di luar negeri. Misalnya kata di Malaysia, malah dia bekerja jam kerjanya panjang, kemudian juga nggak dapat gajinya karena nggak ada perjanjian kerja antara CPMI dengan majikannya. Ya, majikan dan Yang calon terkait pekerja tadi. memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing. Seperti itu. Kadang-kadang udah kerja 3 bulan menuntut gaji, malah majikan ngancem kalau udah saya laporin aja kamu karena kamu juga di sini nggak ada permitnya seperti itu ya. Ya nggak ada permitnya. Takut jadi kan. Nah, lembaga-lembaga seperti itu atau PT-PT ya boleh dibilang ya. Ya, Itu kerjasama dengan badan yang badan punya pemerintah tadi kan atau gimana sistem? kalau SUP-nya, maksudnya surat izin usaha pengusahanya itu harus terdaftar dulu, Bu. Harus terdaftar Ya dulu. di kantor kita. Nah, sekarang pertanyaannya, yang terdaftar dengan yang siluman itu banyakan yang mana? Hampir sedikit berimbang lah, Bu. sebetulnya. Kan itu jadi permasalahan ya. Iya. Kalau sisi prosedur sih oke, tapi kan masalahnya banyak mereka juga yang nakal. Iya, betul sekali itu. Gimana caranya tuh ngatasinnya? Ya kita juga berusaha tadi, Bu. Ya kita punya keyakinan. Ya kami sudah ada undang-undangnya, sudah ada apa namanya kementeriannya. Kami di daerah berusaha di daerah kami lakukan semacam giat-giat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Misalnya deklarasi tadi terhadap desa atau lurah, kemudian juga pembentukan satgas. Ya, saya harap juga nanti di Provinsi Sumatera Selatan ini ada perhatian Pak Gubernur lah, Bu, ya, terkait dengan tata kelola penempatan dan Oke, Pak Wai, tapi kan gini ya kalau saya boleh usul nih ya, ini kan zaman digital ya, jadi terlepas dari bahwa tenaga atau manpower di badan Anda ini adalah kurang, misalkan seperti itu, masyarakat tuh nggak mau tahu dalam rangka dalam arti karena kebutuhan ekonomi ini semakin tinggi, ya kan, kondisi lagi susah, mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang halal di luar negeri dengan prosedur yang benar, tetapi kalau tidak mendapatkan sosialisasi yang masif gitu ya. Ini diantaranya masih terjadi hal-hal di mana mereka kemudian mencari jalan pintas. Betul, Ibu. Gimana Anda bisa kasih pesan itu ke masyarakat semua? Untuk pendengar, ya tentunya ketika mau memutuskan bekerja ke luar negeri itu, tanya sama pemerintah, misalnya di Snaker kabupaten kota, atau langsung ke kantor kita ke BP3MI Sumatera Di mana Selatan. sih kantornya? Kita kantornya cukup dekat, Bu, di sini ya. Ya. Ya di Jalan Dwi Kora 2. Oh, daerah Dwi Kora. Ya, Dwi Kora 2. Kalau umpamanya dari depan Bunda ya. Palembang Square, Oh, dari masuk PS. dari gedung Excel. Oke. Nah, dari samping Excel terus ke atas ketemu dengan Dwi Kora 2, agak ke kiri sedikit sebelah kanan, Bu, seperti itu. Oke, nanti alamat lengkap ditulis di sini ya. Ya, boleh. Oke ya. Oke, terus? Nah, ya di situ bisa sebenarnya kita punya aja jobs info yang bisa kita informasikan kepada masyarakat. Kita juga banyak juga, Bu, sudah yang datang untuk memberikan informasi. Jadi kantor Anda ini selalu rame gitu ya? Ada aja, ya, seperti itu yang mencari informasi. Jadi cari saluran yang resmi, Iya, betul. ya. Cari saluran yang resmi, temui Pak Wai langsung, ya. 24 jam di kantor. Tidak juga, Bu. Tapi kita punya Ada ini hotline service. Hotline service ada? Ada, Bu. Kita ada namanya Songket. Songket, Iya. singkatan dari apa? Songket untuk
layanan pengaduan sama informasi kerja luar negeri. Oke. Yang hotline-nya ada nomor bisa 0817. Catat ya teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, 0817 terus 0817 077 077 5000 5000. 5000 seperti itu. Oke, jadi Kalau diulang lagi ya. itu bisa, kan zaman sekarang pakai chat WA, Iya, artinya bisa menyampaikan informasi itu melalui chat. Oke. Nanti petugas kita akan meresponnya. Jadi ulang lagi Pak Wai, hotline servisnya yang disiapkan dan dilayani melalui chat adalah 0817 0817 077 5000. Nah, 5.000 ya. 5.000 ya. Di situ Anda akan mendapatkan informasi apapun Iya. tentang bagaimana sih kerja di luar negeri yang aman. Iya betul. Benar ya? Benar. Bagaimana menjadi pekerja migran yang legal. Ya. Yang pastinya berangkatnya diketahui oleh keluarga dan sudah diverifikasi oleh pemerintah Iya. melalui BP3 MI Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Mudah-mudahan informasi ini akan sangat banyak membantu teman-teman semua yang berencana menjadi calon pekerja migran, sehingga berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, berada di negara orang dengan selamat, dan mengirimkan hasil kerjanya kepada keluarga tercinta gitu ya. Ya. Terus apalagi Pak Wai yang mau Anda kasih pesan ke pemirsa sekalian? Memang untuk kesejahteraan itu adalah hak semua orang, ya. Kemudian tapi untuk bekerja ke luar negeri tentunya harus prosedur, ya. Tagline kita adalah pergi migran, pulang juragan. Keren. Ya, seperti itu. Pergi migran, Pulang juragan. jadi juragan. Ya. Tapi harus prosedur. Harus prosedur jelas itu. Nah, kalau mau cari kerja ke luar negeri, ya datanglah ke pemerintah, mencari informasi pemerintah. Oke. Ya, ke BP3 MI Sumatera Selatan. Oke. Dan juga pesannya juga, Iya, silakan. sama pendengar, sampaikan informasi ini kepada Sanak saudara ya, Ya. yang ada di pelosok, di Betul. desa-desa. temannya, tetangganya. Ya, Seperti itu. ya apalagi TVRI Sumsel ini kan jaringannya luas terestrial Siap. ya, yang tidak terjangkau oleh TV swasta, akan terjangkau oleh TVRI milik kita bersama. Sampai ketemu lagi pada topik perbincangan yang lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.